hari ini kita bertemu kembali. Nah, hari ini kakak mau bertanya, apakah hari ini adik-adik sukacita? Tentu semuanya sukacita. Nah, hari ini kakak mau ngajak adik-adik untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan, ya. Ayo, kita akan menaikkan pujian Yesus pokok. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya persilakan adik-adik untuk duduk ya. Ya, kita duduk sama-sama. Tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang jalan-jalan, karena hari ini kita akan mempersiapkan diri kita masing-masing ya. Kita akan menaikkan pujian Kami Memujimu ya. Ayo Kak Herlin. Aku
Kami bersyukur buat kasih dan penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu. Dan hari ini ya Tuhan, kami sudah berkumpul, kami sudah memuji, memuliakan, dan meninggikan nama-Mu. Dan hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu terus membawa kami untuk kami hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pimpin setiap kami anak-anak-Mu, agar setiap kami semua mau Tuhan Engkau tuntun untuk kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati kami anak-anak-Mu, agar supaya kami semua mau duduk diam, kami mau mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan memberitakan kabar baik pada hari ini. Kiranya Tuhan menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Kakak percaya kita semua sehat-sehat ya. Hari ini kita kembali lagi mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Lukas 8 ayat 4 sampai ayat yang ke-15 tentang perumpamaan seorang penabur. Nah, sebelum kakak melanjutkan seorang penabur ini, kakak mau tanya, pernah tidak adik-adik menanam sebuah bunga, tanaman bunga? Pasti pernah ya, atau pernah melihat mama menanam bunga di rumah? Ya, ketika mama mau menanam bunga, mama pasti memilih bibit bunga yang unggul supaya bunga yang ditanam itu nanti bisa berkembang dengan baik. Nah, apa yang dilakukan mama atau adik-adik di rumah ketika sudah menanam bunga, sudah memilih bibit yang unggul, menanamnya, dan langkah selanjutnya apa yang kita lakukan? Ya, kita harus menyiram setiap hari supaya tanaman yang kita tanam itu menjadi besar, bertumbuh dengan baik. Nah, hari ini kita mendengarkan cerita, atau kakak mau menceritakan cerita tentang seorang penabur. Nah, ketika orang-orang berbondong-bondong datang dari kota-kota untuk bergabung dengan Tuhan Yesus, mereka di situ mau mendengarkan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus menceritakan seorang penabur. Ada seorang penabur yang ingin menabur benihnya di ladang. Ketika di perjalanan, benih itu jatuh. Ada yang jatuh di jalan. Ketika jatuh, benih itu diinjak orang dan juga dimakan burung. Dan benih yang selanjutnya ada yang jatuh di bebatuan. Datang terik matahari, benih itu bertumbuh, tetapi ketika terik matahari datang, tanaman itu atau benih itu menjadi mati. Dan yang selanjutnya adalah benih yang jatuh di semak duri. Ketika benih itu sudah mulai bertumbuh, tetapi semak duri itu menghimpit benih itu atau tumbuhan itu menjadi mati. Nah, dan yang terakhir yaitu benih yang jatuh di tanah yang baik. Nah, benih yang jatuh di tanah yang baik ini bertumbuh dan berbuah dengan sangat banyak. Lalu murid-murid Tuhan Yesus bertanya, apa maksud dari perumpamaan itu? Dan Tuhan Yesus menjawab, inilah arti dari perumpamaan itu. Yang pertama tadi benih yang jatuh di jalan, yaitu firman Tuhan yang didengar tetapi diambil iblis. Supaya firman yang kita dengar itu kita tidak mempercayainya, atau kita tidak yakin bahwa firman itu benar. Dan yang kedua adalah benih yang jatuh di bebatuan. Tadi benih yang jatuh di bebatuan itu dia bertumbuh, tetapi ketika matahari atau terik matahari datang, tumbuhan itu tidak bertumbuh dengan baik karena tidak ada air. Karena kita tahu ya, kalau batu itu tidak menyerap air, sehingga benih itu mati. Dan ini adalah orang-orang yang mendengarkan firman
menerimanya dengan gembira, tetapi ketika pencobaan-pencobaan datang, mereka murtad atau mereka tidak percaya dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah benih yang jatuh di semak duri. Ini adalah benih yang tumbuh. Dia tumbuh, tetapi ketika semak duri itu semakin banyak dan menghimpit tanaman itu, tumbuhan itu, sehingga tanaman itu atau benih yang tumbuh itu menjadi mati. Dan ini artinya adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka khawatir. Mereka merasa bahwa masih ada hal-hal yang membuat mereka khawatir, tidak percaya. Akhirnya mereka tidak percaya ketika banyak pencobaan yang datang. Dan yang terakhir adalah benih yang jatuh di tanah yang baik. Ini adalah benih yang tumbuh, bertambah besar atau menjadi menghasilkan buah yang banyak. Adik-adik, kita harus mengerti firman Tuhan ini, bahwa banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi hanya mendengar saja. Banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan, menerimanya dengan senang hati, tetapi ketika banyak pencobaan yang datang, ketika permintaannya tidak dikasih, dia tidak percaya lagi. Dan ada juga yang sudah mulai bertumbuh, tetapi dia khawatir dengan masa depannya. Dia khawatir dengan hal-hal yang banyak, sehingga iman percayanya kembali mati. Dan kita harus hidup di tanah yang baik. Benih yang jatuh di tanah yang baik, dia bertumbuh, dia menghasilkan buah yang banyak. Adik-adik juga bersama dengan kakak juga kita harus belajar supaya menjadi benih yang baik. Ketika benih itu sudah mulai tumbuh, dia bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang banyak. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Kita tidak boleh menjadi orang-orang yang hanya mendengarkan saja. Kita lihat tadi, hanya mendengarkan saja, tetapi iblis mengambil. Kita hanya mendengar saja, kita dengan senang hati mendengarnya, tetapi kita khawatir, kita takut dengan apa yang akan terjadi di esok hari. Kita harus belajar menjadi benih yang baik, yang jatuh di tanah yang subur, tanah yang baik, sehingga ketika apapun yang terjadi, kita bisa tetap bertumbuh, kita tetap bisa berbuah yang lebat, yang banyak. Kita juga bisa menjadi saksi dimanapun. Ketika kita sudah mau mendengarkan firman Tuhan, melakukannya, seperti tanaman tadi yang mama tanam bunga. Ketika mama menanam bunga, tetapi anak-anak atau orang tua kita tidak menyiram tanaman ini, maka dia akan mati. Demikian juga firman Tuhan. Ketika kita hanya mendengar tetapi tidak melakukannya, maka firman Tuhan itu tidak akan bertumbuh di dalam kita. Nah, adik-adik, mari kita belajar sama-sama supaya kita menjadi anak-anak yang dengar-dengaran dan menjadi pelaku firman Tuhan. Demikian firman Tuhan kita pada hari ini, dan yang menjadi ayat hafalan kita buka dalam Yakobus 1 ayat 22a. Kakak bacakan ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Mari kita belajar bukan hanya pendengar saja, tetapi kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga kita berbuah, sehingga kita bisa menjadi saksi di mana saja. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Semoga kita boleh menerima firman Tuhan ini dengan senang hati dan melakukannya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami beserta anak-anak sekolah minggu bukan hanya pendengar saja, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga ketika kami besar nanti kami boleh berbuah, kami boleh menjadi saksi dimanapun kami berada.
Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.